Bab 1556, Para Dewa Dunia Bawah. Benda dan aku adalah satu. Dalam kehampaan ruang dan waktu, Sanderye tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Keadaan pikiran orang ini seperti pisau. Setelah beberapa waktu, ia perlu diasah lagi karena ia juga akan berkarat. Kalau tidak diasah, akan menjadi tumpul alam. Sebelumnya, dia selalu berpikir dirinya juga termasuk dalam alam tidak berkultivasi, tetapi pada saat ini, kata-kata orang bijak dari kekaisaran dewa kuno di depannya membuatnya mengerti alam tidak berkultivasinya berbeda dari alam anggota keluarganya. Alasan mengapa anggota keluarganya tidak mengolah alam mereka adalah karena mereka sudah tak terkalahkan, dan tidak ada alam lain yang bisa menggambarkan mereka. Dan bagaimana dengan dia? Jelas sekali dia tidak seperti itu. Pikiran adalah sumber benar dan salah, tempat berkhayal. Tidak perlu khawatir apakah akan mengolah alam atau tidak. Apa yang harus kamu pedulikan adalah belajar dari semua sistem kultivasi yang beradab dan menyempurnakan taonya sendiri. Secara sederhana, belajar dari kelebihan semua orang untuk menutupi kekurangan sendiri. Memikirkan hal ini, Sanderye tiba-tiba tertawa. Selamat. Pada saat ini, orang bijak dari kekaisaran dewa kuno tiba-tiba berkata, hilangkan semua masalah benar dan salah. Selagi dia berbicara, dia tiba-tiba menghilang sedikit demi sedikit. Sanderye membungkuk dalam-dalam. Senior, terima kasih. Cara kultivasinya adalah dengan mengolah pikiran, belum lagi dia kultivator pedang, maka yang utama diolah adalah pikiran. Meningkatkan kondisi pikiran sebenarnya berarti meningkatkan ilmu pedang. Keuntungan terbesarnya dari diskusi ini bukan hanya peningkatan kekuatannya sendiri, tetapi juga peningkatan kondisi pikirannya. Perbaikan kondisi pikirannya akan membuat perjalanan masa depannya jauh lebih lancar. Sanderye tidak meninggalkan tempat reruntuhan dewa, tetapi terus berlatih di tempat. Dia ingin mempelajari semua tao agung para orang bijak dari kekaisaran dewa kuno. Tentu saja, dia hanya akan mempelajari hal-hal yang berguna baginya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup baginya, karena ini semacam warisan. Semua warisan besar orang bijak kekaisaran dewa kuno akan langsung memasuki lautan kesadarannya. Sederhananya, ini adalah semacam warisan. Cara tercepat di dunia adalah pewarisan. Di gudang senjata dewa kuno, hanya ada Gupan, yang terkadang tertawa keras dan terkadang menjadi gila. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dia lakukan. Pemilik pena Tao tiba di suatu kehampaan, dan di kedalaman kehampaan itu, seorang laki-laki tengah melayang di sana, kedua lengannya terentang ke samping. Dan di lengannya, sebuah cahaya keemasan melilitnya, dan cahaya keemasan itu menguncinya dengan erat, menggantungnya di sana. Dewa Hao. Dewa yang memulai perang saat itu. Rambut Dewa Hao acak-acakan dan kepalanya tertunduk, tidak ada jejak kehadirannya. Pemilik pena Tao menatap cahaya keemasan. Setelah dia mati lebih dekat, ia melihat cahaya keemasan itu memancarkan hukum kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan juga semacam tekad. Ketika melihat surat wasiat itu, pemilik pena Tao mengerutkan kening dalam-dalam, ternyata memang dia. Kamu tahu. Dewa Hao tiba-tiba mendongak dan menatap pemilik pena Tao, matanya sedalam langit berbintang. Sang pemilik pena Tao berkata, begini ternyata. Pantas saja kamu tidak bisa melanggar hukum ini. Dewa Hao menatap pemilik pena Tao tanpa berkata apa-apa. Sang pemilik pena Tao menatap Dewa Hao dan berkata, saya dapat membantumu mendobrak penghalang itu. Dewa Hao menyipitkan matanya sedikit, yakin. Pemilik pena Tao mengangguk. Dewa Hao bertanya, tujuanmu apa? Sang pemilik PH Tao berkata, musuh kita sama.
Setelah terdiam sejenak, Dewa Hao bertanya, "Bagaimana kamu bisa tahu?" Pemilik pena Tao berkata dengan tenang, "Aku mendengarnya ketika aku melakukan perjalanan melintasi alam semesta, tetapi aku tidak pernah menyangka dia akan sampai di tempat ini." Setelah menatap pemilik pena Tao sejenak, Dewa Hao berkata, "Kekuatan gabungan." Sang pemilik pena Tao berkata, "Itu asyik." Dewa Hao berkata, "Segel ini dapat diangkat dalam 10 tahun." Sang pemilik pena Tao berkata, "Kamu tidak perlu menunggu lama. Aku bisa membantu kamu saat ini juga." Dewa Hao menyipitkan matanya sedikit, "Itu sungguh hebat." Sang pemilik pena Tao sekali lagi menatap cahaya keemasan itu. Dia menyipitkan matanya dan terkejut karena dia tidak menyangka kalau tekad itu akan sampai ke tempat ini. Apa yang sedang terjadi? Oh sial! Wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Setelah bermain dengan bajingan itu dalam permainan tingkat rendah ini terlalu lama, dia benar-benar kehilangan kontak dengan permainan tingkat tinggi. Bajingan itu menyebabkan kerugian besar baginya. Menarik kembali pikirannya, sang pemilik pena Tao mengarahkan jarinya, dan segel Tao terbang keluar dari ujung jarinya, dan akhirnya mendarat dengan mantap di kepala Dewa Hao. Dewa Hao menatap sang pemilik pena Tao, "Bisakah Daomu bersaing dengan tekadnya?" Sang pemilik pena Tao berkata dengan tenang, "Antara 3 pedang, aku tak terkalahkan." Dewa Hao. Di tanah reruntuhan dewa, Sander Ye merentangkan telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Itu adalah pedang Yi sendiri. Pikirannya bergerak, dan dalam sekejap, pedang Yi bergetar hebat, dan ribuan jalan pun muncul. Ketika dia menerima warisan di tanah Sengsu, dia mempelajari semua ilmu pedang, sehingga pedangnya kini berisi semua ilmu pedang. Tapi dalam sekejap, pedangnya bergetar hebat dan semua jalan menyatu menjadi satu. Ilmu pedang yang tak terkalahkan. Weng! Suara pedang bergema di seluruh wilayah reruntuhan dewa kuno. Selamat. Pada saat ini, lelaki tua berjubah putih tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Dia menatap Sander Ye dan tersenyum, "Sangat menakjubkan kamu dapat mengintegrasikan semua Dao dalam waktu pendek." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Semua berkat ajaran murah hati dari orang bijak kuno Kekaisaran Dewa." Alasan utama mengapa dia mampu memadukan semua cara dan meningkatkan ilmu pedang dengan begitu cepat adalah karena para resi dari Kekaisaran Dewa kuno mengajarkan kepadanya segala sesuatu yang mereka ketahui tanpa ragu. Orang tua berjubah putih itu tiba-tiba berkata, "Mari kita pergi menemui Kaisar Utama." Sander Ye berkata, "Baik." Sambil berkata demikian, dia melihat ke sekelilingnya dan berkata, "Saudara Gupan." Orang tua berjubah putih itu tersenyum dan berkata, "Aku baru saja bertanya kepadanya, dia tidak tertarik sekarang, dia sedang mempelajari keterampilan bertarung." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Baik." Orang tua berjubah putih itu membawa Sander Ye dan menghilang di tempat. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah tiba di suatu kehampaan. Tak lama kemudian, Sander Ye mengerutkan kening. Karena dia mengetahui mereka tidak lagi berada di waktu dan ruang asli. Sander Ye tiba-tiba menoleh ke arah lelaki tua berjubah putih itu dan bertanya dengan heran, "Senior, apakah ini batas antara dunia virtual dan dunia sesungguhnya?" Orang tua berjubah putih itu berkata, "Tepatnya, itu adalah pintu masuk ke batas antara dunia virtual dan dunia sesungguhnya." Sander Ye berkata, "Apa Kaisar Utama Senior ada di sini?" Orang tua berjubah putih itu mengangguk. Sander Ye menoleh dan melihat seorang pria berdiri tidak jauh darinya. Ada cahaya keemasan aneh yang terpancar dari tubuhnya, dan matanya juga berwarna emas. Dan ribuan kaki di atas kepalanya, ada segel emas, dan segel itu berada di pintu masuk tempat pertemuan antara yang virtual dan yang nyata.
Kaisar utama. Dadogu. Orang tua berjubah putih itu membungkuk dalam-dalam, saya memberi hormat kepada Kaisar utama. Sander Ye menatap laki-laki di depannya dengan heran, karena laki-laki di depannya adalah orang bijak dari kekaisaran dewa kuno yang pernah berdiskusi tentang Tao dengannya di reruntuhan para dewa sebelumnya. Pada saat ini, Dadogu menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, kekuatan tempurmu saat ini setidaknya berada di level ke-8 alam sentuh sejati. Dengan kekuatan garis keturunanmu sendiri, kamu bahkan dapat melawan orang kuat di level ke-9 alam sentuh sejati." Sander Ye berkata, "Terima kasih kepada para senior atas bantuan mereka." Dadogu menggelengkan kepalanya. "Kamu berbakat tinggi, dan kamu juga telah mencapai titik jenuh. Kamu hanya kekurangan kesempatan saja." Selagi dia bicara, dia menatap segel formasi di pintu masuk batas antara dunia virtual dan dunia nyata. Dia membentangkan telapak tangannya, dan segel emas muncul di tangannya. Cahaya keemasan terus memancar dari segel emas itu, lalu mengalir ke dalam tubuhnya, dan mengalir di sepanjang tubuhnya hingga ke formasi segel di persimpangan antara dunia virtual dan dunia nyata. Sander Ye sedikit bingung. Dadogu berkata dengan lembut, "Sekarang, aku mengaktifkan segel ini untuk menyegel pintu masuk ke persimpangan antara dunia virtual dan dunia nyata, yang mencegah para dewa yang disebut di sini untuk kembali, dan juga mencegah para dewa yang ingin turun dari atas." Sander Ye agak terkejut, "Senior, apakah kamu sudah menyegel batas antara dunia virtual dan dunia sungguhan?" Dadogu mengangguk, "Dengan segel ini, mereka yang disebut dewa tidak bisa turun. Tentu saja, beberapa makhluk yang lebih lemah tidak tunduk pada batasan ini." Saat dia berkata demikian, dia menoleh ke arah Sander Ye. "Selama bertahun-tahun, aku telah mengerahkan segenap tenagaku untuk mempertahankan segel ini, dan sekarang, aku tidak dapat lagi mempertahankannya." Sander Ye. Dadogu menatap segel di tangannya dan berbisik, "Semua orang di dunia ingin mendapatkan segel ini, tetapi siapa yang tahu segel ini adalah bencana nomor 1 di sini?" Sander Ye sedikit bingung, "Senior, benda ilahi itu." "Segel dewa." Dadogu berkata, "Ini disebut segel dewa. Itu berasal dari luar alam tempat dunia virtual dan dunia nyata bertemu." "Tentu saja, aku tidak begitu yakin. Benda ini mengandung semacam tekad, yaitu tekad dewa. Menggunakan benda ini dapat memperoleh kekuatan yang tak tertandingi, tetapi kamu harus mempercayainya. Di lubuk hatimu, kamu harus menjadikan tekadnya sebagai tekad utamamu. Dengan kata lain, jika kamu ingin memperoleh kekuatannya, kamu harus tunduk padanya." Sambil berkata demikian, dia menoleh ke arah Sander Ye dan tersenyum, "Ini agak mirip dengan jalan tatananmu. Tentu saja, caramu tidak ada paksaan seperti ini." Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, "Apa mungkin pemilik segel ini juga mempraktikkan jalan tatanan?" Dadogu menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." Sambil berbicara, dia menatap segel itu dan berbisik, "Mulanya, aku bisa bertahan selama sekitar 10 tahun lagi, tetapi sekarang, aku sudah bisa merasakan pemilik pena Tao sedang menghancurkan segel itu. Orang itu benar-benar hebat. Dia bahkan bisa menghancurkan penghalang formasi segel dewa itu." Sander Ye buru-buru berkata, "Senior, Tuan Yel." Dadogu tiba-tiba menyela Sander Ye. Dia berbalik menatap Sander Ye dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, "Tidak boleh membiarkan para dewa turun." Saat dia bicara, dia tiba-tiba terbakar. Di kejauhan, wajah lelaki tua berjubah putih itu langsung pucat pasi. Dia berlutut dan berkata dengan suara gemetar, "Kaisar utama." Dadogu berkata dengan lembut, "Tuan Ye,
Aku akan memberimu segel dewa ini dan keberuntungan dari kekaisaran dewa kuno. Dunia ini, dan gadis itu. Tolong. Setelah berkata demikian, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan kemudian arus udara keemasan mengalir deras ke arah Sander Ye bagaikan air pasang. Pada saat yang sama, segel emas perlahan melayang di depan Sander Ye. Dadogu yang terbakar berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas ke formasi. Korbankan diri untuk menjadi formasi. Saat dia memilih Sander Ye, dia tahu Sander Ye hanya mempunyai satu kesempatan untuk menang. Dan satu-satunya kesempatan untuk menang adalah segel itu harus ada. Hanya jika segel itu ada, para dewa tidak dapat turun ke dunia bawah, dan kekuatan para dewa di sini tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Bersambung.